Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika kita hari ini. Pada 5 pertemuan yang lalu, kita telah membahas materi mengenai persamaan kuadrat. Di antaranya, apa itu persamaan kuadrat dan bagaimana bentuk umumnya. Kemudian kita telah belajar bagaimana menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, di mana caranya ada 3, yaitu dengan metode memfaktorkan, kemudian metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga dengan metode rumus. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara menghitung diskriminan dari suatu persamaan kuadrat, di mana dengan diskriminan ini kita bisa mengetahui suatu persamaan kuadrat dia memiliki berapa akar persamaan kuadrat atau malah tidak punya akar sama sekali. Kemudian jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat, kita bisa menyusun persamaan kuadratnya. Serta kita juga telah membahas permasalahan-permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Nah, itu semua adalah materi persamaan kuadrat yang kita pelajari sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, untuk hari ini kita akan membahas semua soal-soal yang berhubungan dengan persamaan kuadrat tadi. Untuk itu, silahkan disimak pembahasannya. Diketahui persamaan-persamaan berikut. Persamaan yang pertama, 4x kali x kurang 1 sama dengan 12. Yang kedua, 3x kuadrat kurang 3x kali x kurang 1 sama dengan 9. Dan yang ketiga, 2 per x tambah 2x kurang 2 sama dengan 0. Di antara persamaan-persamaan di atas yang merupakan persamaan kuadrat adalah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, ketiga persamaan yang diketahui tadi harus kita ubah terlebih dahulu. Kita lihat persamaan yang pertama, itu persamaannya 4x kali x kurang 1 sama dengan 12. Karena ada tanda kalinya, yaitu 4x dalam kurung x kurang 1, harus kita selesaikan dulu. Jadi, untuk 4x kita kali dengan x kurang 1, 4x kita kali dengan x dulu, hasilnya 4x kuadrat, 4x baru kita kalikan dengan min 1, hasilnya min 4x sama dengan 12. Kemudian, agar bisa menjadi persamaan kuadrat, 12-nya kita pindah ruaskan. Yang awalnya 12 positif, pindah ruas menjadi negatif, sehingga persamaannya menjadi 4x kuadrat kurang 4x kurang 12 sama dengan 0. Nah, karena persamaan ini sudah memiliki pangkat tertingginya adalah 2, maka persamaan yang pertama kita dapatkan kesimpulannya adalah sebuah persamaan kuadrat. Kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu 3x kuadrat kurang 3x kali x kurang 1 sama dengan 9. Karena di sini ada 3x kali x kurang 1, berarti harus kita selesaikan dulu. 3x kuadrat dikurang 3x kita kali dengan x, hasilnya min 3x kuadrat. Min 3x kali min 1, hasilnya positif 3x sama dengan 9. Sekarang untuk 3x kuadrat, di sini ada dua angkanya yang sama, 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat itu hasilnya 0, 0x kuadrat, tambah 3x, 9-nya kita pindah ruaskan menjadi min 9, sehingga persamaan akhirnya menjadi 0x kuadrat tambah 3x kurang 9 sama dengan 0. Karena A-nya bernilai 0, maka yang tersisa hanya 3x kurang 9. Pangkat tertinggi dari persamaan ini adalah 1, tidak sesuai dengan ketentuan persamaan kuadrat yang pangkat tertingginya adalah 2, maka persamaan yang kedua bukan persamaan kuadrat. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, 2 per x tambah 2x kurang 2 sama dengan 0. Untuk persamaan yang ini, dia memiliki bentuk pecahan di mana penyebutnya adalah x. Untuk menghilangkan penyebut x ini, kedua ruasnya kita kalikan semuanya dengan x, sehingga x kita kali dengan 2 per x, ditambah x dikali dengan 2x, kemudian dikurang x dikali dengan 2, kemudian di ruas kanannya x dikali dengan 0, sehingga hasilnya menjadi x kali 2 per x sama dengan 2, x kali 2x menjadi 2x kuadrat, min x kali 2 menjadi min 2x sama dengan 0. Kalau kita ubah urutannya, kita taruh yang ada x kuadratnya di bagian pertama, suku pertama, menjadi 2x kuadrat kurang 2x tambah 2 sama dengan 0. Kita lihat pangkat tertingginya sudah 2, dan
untuk koefisien dari x kuadrat adalah 2, maka dia memenuhi syarat sebagai persamaan kuadrat. Jadi dari ketiga persamaan ini, yang merupakan persamaan kuadrat adalah persamaan pertama dan persamaan yang ketiga. Soal yang kedua, penyelesaian atau akar-akar dari persamaan 3x kuadrat kurang 9x sama dengan 0 adalah. Untuk menentukan penyelesaiannya, 3x kuadrat kurang 9x sama dengan 0 itu harus kita jabarkan. Di sini 3x kuadrat dan 9x sama-sama memiliki x. Untuk yang 3x kuadrat, x-nya ada 2, dan yang 9x, x-nya ada 1, sehingga 1x-nya kita keluarkan. Kemudian 3 dan 9 itu bisa kita keluarkan angka 3-nya. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi 3x kali x kurang 3. Kalau mau diperiksa, kita coba kalikan lagi ke dalam 3x kali x hasilnya 3x kuadrat. 3x kali min 3 hasilnya min 9x. Jadi penjabarannya sudah benar. Dari penjabaran ini 3x kali x kurang 3 sama dengan 0. Bisa kita jadikan 3x sama dengan 0 atau x kurang 3 sama dengan 0. Untuk 3x sama dengan 0, ini berarti kedua ruas harus kita bagi dengan 3. 3x bagi 3 menjadi x, 0 bagi 3 menjadi 0. Kemudian untuk x kurang 3 sama dengan 0, karena di sini ada kurang 3-nya, 3 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sama dengan, yang awalnya negatif menjadi positif, sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Jadi akar-akar persamaan 3x kuadrat kurang 9x sama dengan 0 adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Soal yang ketiga, penyelesaian dari persamaan 4x kuadrat kurang 36 sama dengan 0 adalah. Untuk menyelesaikan persamaan ini, yaitu 4x kuadrat kurang 36 sama dengan 0, itu bisa kita gunakan salah satu caranya dengan memfaktorkan. Kalau kita menggunakan cara memfaktorkan, berarti harus kita tentukan dulu berapa nilai koefisien dari A, B, dan C-nya. Kalau dari persamaan ini, nilai koefisien x kuadrat yaitu A adalah 4, kemudian nilai koefisien x-nya, karena di sini tidak ada x, maka nilai koefisien x-nya adalah 0. Maka nilai b-nya adalah 0. Kemudian konstantanya adalah min 36. Kita lihat hasil kali dari persamaan kuadrat ini adalah min 144. Itu datangnya dari 4 dikali dengan min 36. Min 144. Kemudian kalau dijumlahkan, yaitu nilai b itu adalah 0. Berarti harus kita cari angka yang kalau kita kalikan hasilnya min 144, kita tambahkan hasilnya adalah 0, yaitu 12 dan min 12. 12 kali min 12, min 144. 12 tambah min 12, hasilnya adalah 0. Sehingga persamaan 4x kuadrat kurang 36 sama dengan 0 bisa kita jabarkan menjadi 4x tambah 12 kali 4x kurang 12 sama dengan 0. Ingat untuk x-nya, karena di sini koefisien dari x kuadrat adalah 4, maka di sini harus kita tuliskan 4 dan juga 4. Kemudian, karena koefisiennya 4, kedua ruas harus kita bagi dengan 4. Untuk 4x tambah 12 dan 4x kurang 12, ini boleh salah satunya saja kita bagi dengan 4. Misalkan untuk soal yang ini kita pilih yang 4x tambah 12 dibagi 4, maka 4x kurang 12-nya tidak dibagi 4. Untuk 4x tambah 12 per 4, itu hasil pembagiannya adalah x tambah 3, di mana 4x bagi 4 hasilnya 1x, 12 bagi 4 hasilnya 3. Dari sini, baru kita tentukan nilai x-nya. Untuk x tambah 3, kita buat sama dengan 0, atau 4x kurang 12 sama dengan 0. Untuk x tambah 3, 3-nya kita pindah ruaskan ke kanan dari tanda sama dengan menjadi min 3. 4x kurang 12 sama dengan 0, 12-nya kita pindah ruaskan ke kanan sama dengan menjadi positif 12. Jadi kita dapatkan salah satu x-nya adalah min 3. Kemudian yang 4x sama dengan 12, kedua ruasnya kita sama-sama bagi 4. 4x bagi 4 menjadi x, 12 bagi 4 menjadi 3. Sehingga bisa disimpulkan akar-akar dari persamaan 4x kuadrat kurang 36 sama dengan 0 adalah min 3 dan 3.
Soal keempat, penyelesaian atau akar-akar persamaan 2x kuadrat kurang 2x kurang 12 sama dengan 0 adalah. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini bisa kita gunakan cara pemfaktoran. 2x kuadrat kurang 2x kurang 12 sama dengan 0 bisa kita jabarkan menjadi 2x kurang 6 kali 2x tambah 4. Nah, faktornya ini kita dapatkan dari nilai perkalian nilai A dan C. 2 kali min 12, hasilnya min 24, dan dari nilai B, min 2. Jadi kita cari angka yang sesuai dengan perkalian A dan C dan sesuai dengan nilai B. Kita lihat angka yang kalau dikalikan hasilnya adalah min 24, ditambahkan hasilnya min 2 adalah min 6 dan 4. Min 6 kali 4 hasilnya min 24, min 6 tambah 4 hasilnya adalah min 2. Sehingga penjabaran dari 2x kuadrat kurang 2x kurang 12 bisa kita tuliskan menjadi 2x kurang 6, 2x tambah 4. Karena ini koefisiennya 2, maka 2 harus dituliskan di depan x-nya. Kemudian, karena tadi koefisiennya 2, maka kedua ruas harus kita bagi dengan 2. Untuk ruas kiri, 2x kurang 6 kali 2x tambah 4 bagi 2, dan ruas kanan 0 bagi 2, hasilnya 0, jadi tidak perlu kita tuliskan. Untuk yang ruas kiri, antara 2x kurang 6 dan 2x tambah 4 boleh kita pilih salah satu saja. Misalkan di sini kita pilih 2x kurang 6 yang dibagi dengan 2, maka 2x tambah 4 tidak perlu dibagi dengan 2. Untuk 2x kurang 6 dibagi 2, itu hasilnya menjadi x kurang 3. Di mana 2x bagi 2 hasilnya x, min 6 bagi 2 hasilnya min 3. Jadi bisa kita tentukan nilai x-nya. Untuk x kurang 3 kita buat sama dengan 0, dan 2x tambah 4 juga kita tuliskan sama dengan 0. X kurang 3, 3-nya kita pindah ruaskan menjadi positif 3. 2x tambah 4, 4-nya kita pindah ruaskan menjadi min 4. X yang pertama sudah kita dapatkan nilainya sama dengan 3. Di sini nilainya 2x sama dengan min 4. Belum nilai x-nya, berarti harus kita bagi 2 kedua ruasnya. 2x bagi 2 hasilnya x, min 4 bagi 2 hasilnya min 2. Sehingga dapat disimpulkan akar-akar persamaan 2x kuadrat kurang 2x kurang 12 sama dengan 0 adalah min 2 dan 3. Soal berikutnya, yang kelima, salah satu akar dari persamaan ax kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0 adalah 3. Nilai A adalah, nah di sini diketahui persamaan kuadrat, tapi nilai dari A-nya belum diketahui. Yang diketahui hanya nilai B, yaitu min 5, dan nilai C, min 3. Sementara salah satu akarnya diketahui, yaitu 3. Nah, kalau salah satu akar persamaannya adalah 3, maka nilai x-nya bisa kita ganti dengan 3. Pertama, dari persamaan ax kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0, semua x-nya kita ganti dulu dengan 3. Sehingga untuk x kuadrat menjadi 3 kuadrat, 5 kali x menjadi 5 kali 3, kurang 3 sama dengan 0. Untuk 3 kuadrat itu hasilnya 9, 9 kali a menjadi 9a. Kemudian 5 kali 3 hasilnya 15, karena tandanya tadi adalah kurang, berarti menjadi kurang 15. Kemudian diikuti oleh kurang 3, menjadi kurang 3. Jadi 9a kurang 15 kurang 3 sama dengan 0. Untuk min 15 dan min 3 itu hasilnya menjadi min 18. Sehingga persamaannya menjadi 9a kurang 18 sama dengan 0. Untuk yang min 18 kita pindah ruaskan menjadi positif 18. Sehingga persamaannya menjadi 9a sama dengan 18. Agar nilai a-nya bisa kita dapatkan, kedua ruasnya harus kita bagi 9. 9a bagi 9 menjadi a, 18 bagi 9 menjadi 2. Maka nilai a yang memenuhi untuk persamaan ini adalah 2. Soal ke-6, persamaan x kuadrat tambah 2mx tambah 5m kurang 4 sama dengan 0, memiliki akar kembar. Nilai m yang memenuhi adalah, nah dari sini, dari soal kita ketahui bahwa persamaan kuadratnya memiliki akar kembar, artinya diskriminannya sama dengan 0. Jadi, karena diskriminannya sama dengan 0,
Kita lihat persamaan kuadratnya. X kuadrat tambah 2mx tambah 5m kurang 4 sama dengan 0. Kita lihat nilai A-nya. Di sini koefisien dari x kuadrat nilainya sama dengan 1. Nilai B, koefisien dari x nilainya sama dengan 2m. Dan nilai C, yaitu konstantanya, sama dengan 5m kurang 4. Dan diskriminannya sama dengan 0. Maka kita gunakan rumus diskriminan, yaitu B kuadrat kurang 4A kali C. Kita ganti B kuadratnya dengan nilai B tadi, yaitu 2M, menjadi 2M kuadrat, kurang 4 kali A kali C, menjadi 4 kali A-nya diganti 1, C diganti dengan 5M kurang 4. Untuk 2M pangkat 2 hasilnya menjadi 4M pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2 hasilnya 4, M pangkat 2 hasilnya M pangkat 2. Kemudian untuk perkaliannya, 4 kali 1 hasilnya 4, maka 4 ini nanti kita kalikan satu-satu ke 5M dan min 4. 4 kali 5M menjadi 20M. Karena 4 tandanya negatif dan 5M tandanya positif menjadi kurang 20M. Kemudian 4 kali min 4 hasilnya min 16. Karena depan 4 tadi tandanya adalah tanda kurang menjadi positif 16 sama dengan 0. Nah, karena di sini 4M kuadrat kurang 20M tambah 16 sama dengan 0. Semua angkanya bisa kita bagi dengan 4, maka bagi kedua ruasnya dengan 4. Untuk 4M pangkat 2, kita bagi 4 hasilnya menjadi M pangkat 2. Min 20M bagi 4 hasilnya menjadi min 5M. 16 bagi 4 menjadi 4. M pangkat 2 kurang 5M tambah 4 sama dengan 0. Bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Sehingga untuk menentukan nilai M-nya bisa kita faktorkan. Kita lihat, kalau dikali hasilnya adalah 4, ditambahkan hasilnya adalah min 5. Maka kita cari dua angka yang memenuhi persyaratan tersebut. Min 4 kali min 1 hasilnya 4, min 4 tambah min 1 hasilnya min 5. Sehingga bisa kita tuliskan faktornya menjadi M kurang 4, M kurang 1. Untuk M kurang 4 jadikan sama dengan 0, M kurang 1 juga jadikan sama dengan 0. Untuk M kurang 4, min 4-nya kita pindah ruaskan menjadi positif 4. M kurang 1, satunya kita pindah ruaskan menjadi positif 1. Sehingga nilai M yang memenuhi persamaan X kuadrat tambah 2MX tambah 5M kurang 4 kemungkinannya adalah 1 atau 4. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari persamaan X kuadrat tambah 7X kurang 8 sama dengan 0 adalah. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentukan dahulu akar-akar dari persamaan kuadrat yang diketahui, yaitu X kuadrat tambah 7X kurang 8 sama dengan 0. Untuk menentukan akarnya, berarti harus kita cari angka yang kalau kita kalikan hasilnya adalah min 8, kita jumlahkan hasilnya adalah 7 untuk menentukan faktor-faktornya. Jadi, angka yang cocok adalah 8 dan min 1. 8 kali min 1 adalah min 8. 8 tambah min 1 hasilnya adalah 7. Sehingga, untuk persamaan X kuadrat tambah 7X kurang 8 sama dengan 0, faktornya bisa kita tuliskan menjadi X tambah 8, X kurang 1 sama dengan 0. Jadi, kita jabarkan X tambah 8 dan X kurang 1-nya menjadi sama dengan 0. Untuk X tambah 8 sama dengan 0, 8-nya kita pindah ruaskan menjadi min 8. Untuk X kurang 1, 1-nya kita pindah ruaskan menjadi positif 1. Sehingga didapatkan akar-akar dari persamaan kuadratnya adalah min 8 dan 1. X1-nya min 8, X2-nya adalah 1. Selanjutnya kita tentukan lagi akar-akar untuk persamaan kuadrat yang baru. Akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang pertama tadi, yaitu X kuadrat tambah 7X kurang 8 sama dengan 0. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat baru karena dia 2 lebihnya dari akar kuadrat persamaan yang tadi, bisa kita tuliskan menjadi X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. Di mana tadi X1-nya kita dapatkan nilainya min 8, X2-nya nilainya adalah 1. Sehingga untuk X1 tambah 2, artinya sama dengan min 8 tambah 2, hasilnya adalah min 6. Kemudian untuk akar berikutnya adalah X2 tambah 2.
X2 tadi kita dapatkan nilainya 1, berarti 1 tambah 2 nilainya sama dengan 3. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah min 6 dan 3. Maka kita tinggal menyusun persamaan kuadratnya. Pertama kita tentukan dulu jumlah akar. Jumlah akar berarti jumlah dari min 6 dan 3, itu hasilnya adalah min 3. Kemudian hasil kali akarnya, min 6 kali 3, hasilnya min 18. Maka untuk persamaan kuadrat baru sesuai dengan rumusnya, yaitu x kuadrat kurang jumlah akar x tambah kali akar sama dengan 0. Tinggal kita isikan saja x kuadrat dikurang jumlah akarnya tadi dapat min 3, diikuti oleh x, tambah kali akarnya, nilainya tadi min 18. Untuk tandanya tinggal kita ubah aja, x kuadrat kurang min 3x, karena min ketemu min menjadi positif, menjadi tambah 3x. Kemudian min 18 ketemu dengan tanda tambah menjadi kurang 18. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat tambah 3x kurang 18 sama dengan 0. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.